Nah, terima kasih Bu Nani. Ada yang resen ini Mbak Hana, kami persilakan, kemudian nanti Mbak Geget. Monggo Mbak Hana. Ya, selamat malam Bu Nani. Mungkin saya hanya bagaimana ini sudah ada peristiwa yang sudah terjadi. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau seandainya di GKJ ada yang seperti ini, di GKJ Bogor terutama, ini begini ceritanya. Ada calon, misalnya waktu itu masih calon suami istri, pasangan muda ini yang ceweknya Kristen, yang cowoknya Muslim, ini terus terang. Nah, pada awalnya si cowok ini mau masuk Kristen. Dia justru malah ini dulu kateksasi, dibaptis, kemudian pokoknya dia mengikuti aja lah. Untuk ini juga ini perkawinan juga ikut kateksasi perkawinan. Setelah mereka menikah di gereja. Nah, setelah mereka menikah, ini nggak pakai bulan, nggak pakai, cuman beberapa minggu kemudian si ceweknya didoktrin karena kebetulan si cewek jadi ikut suaminya dan tinggal dekat dengan keluarga besar suami lah. Nah, didoktrin untuk dia tuh pokoknya ditahan untuk tidak ke gereja. Terus anak-anak juga dididik secara suami, dan si suaminya ini juga kembali lagi. Dan si istri juga dipaksa lah, setengah dipaksa gitu. Walaupun ikut acara pengajian di kantornya lah, pokoknya semua ini. Dan si istri dibatasi untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarganya yang notabene keluarga Kristen gitu. Nah, bagaimana seandainya di kita di GKJ itu ada, atau di jemaat kita yang seperti ini, dan ini memang benar terjadi gitu loh. Itu aja. Mungkin tadi saya senang sekali gitu, tertariknya apa yang Ibu lakukan di Wonogiri ini bagus sekali gitu loh, indah sekali perpaduan dua manusia dengan dua perbedaan agama, tapi dia bisa bersatu gitu loh, dan saling menghormati. Ini yang bagus sekali lah. Ini udah si cowoknya udah mau, istilahnya udah mau ikut baptis, ikut kateksasi pernikahan, pokoknya semuanya dia lakukan, dia mau. Kenapa kok nggak pakai hitungan bulan, itu hanya beberapa minggu langsung karena ini nyata ada gitu loh, dan saya tahu persis. Dan mungkin ya ini saya juga bukan menyumpahin atau apa ya, mungkin memang Tuhan baik, Tuhan punya rencana indah untuk keluarga ini. Tuhan panggil suami jadi si cowoknya ini setelah mereka punya 3 anak, setelah itu si suami dipanggil Tuhan, dan si istri akhirnya pelan-pelan kembali. Dan puji Tuhannya, walaupun tadi anak-anaknya tuh ada yang sudah pakai jilbab, pokoknya udah ini sekali, akhirnya dia juga masuk menjadi Kristen. Anak-anak 3 ini akhirnya setelah dewasa dia masuk Kristen, ikut dengan ibunya gitu. Ya, ini mungkin bukan ini ya, mungkin dengan meninggalnya bapaknya akhirnya keluarga ini kembali. Ya, itu mungkin bagaimana kita dengan kalau menyikapi hal seperti ini gitu. Karena memang beberapa kali saya ketemu di GKJ Bogor pernah ada, saya tidak tahu ya akhirnya mereka bagaimana, tapi ini terbalik, cowoknya yang Kristen, ceweknya yang Muslim. Waktu itu mau dibaptis, tapi kok belakangan tidak pernah ke gereja. Ini ada 2 nih. Kalau yang satu masih suka ada komunikasinya, tapi yang satu lagi ini yang terus hilang, nggak jelas, nggak tahu.
entah kemana. Ya ini bagaimana kita menyikapi ini? Matur nuwun. Nggih. Monggo Bu Nani. Baik, terima kasih Mbak Hana. Wah, ini menarik sekali sharingnya ya. Kalau saya menangkap apa namanya tadi awal-awal mau begitu ya, saya kira itu hanya memenuhi syarat nikah saja. Ya, karena seperti tadi di bagian faktor-faktor tadi ya, apa yang paling membuat pasangan beda agama ini dia bisa survive atau tidak survive dalam proses mengarungi hidup rumah tangganya, ternyata adalah soal lingkungan, relasi sosial, cara pandang orang lain. Nah, cara pandang orang lain ini juga bisa jadi lingkungan terdekat gitu ya. Di belakang itu apalagi ternyata komunitas keagamaan. Nah, kalau komunitas keagamaannya cukup kuat, maka ya itu kayak apa ya, berjilid-jilid begitu ya. Ini yang satu sisi kadang-kadang saya sebagai pendeta melihatnya tidak kaku-kakuan Aten gitu ya, tidak kenceng-kencengan begitu ya. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak tahu jalan hidup orang, at the end akan seperti apa begitu. Kalau dari cerita Mbak Hana, apakah itu rahmat, apakah itu bagian dari bagian hidup yang dihayati oleh ibu dan 3 anak tadi? Akhirnya lika-likunya di sepanjang hidup mengikut Kristus menjadi seperti apa gitu ya, kita tidak tahu gitu. Tapi kadang-kadang saya memberi refleksi terhadap diri saya sendiri begini Mbak Hana, kadang-kadang sebenarnya apa yang kita cari dengan perkawinan, apa yang sedang kita perjuangkan dalam perkawinan kita, damai sejahtera, atau sebenarnya sedang kenceng-kencengan terhadap aturan-aturan keagamaan kita masing-masing yang masing-masing mengatakan benar. Kadang-kadang saya sampai ke sana gitu ya. Dan cerita Mbak Hana semakin menguatkan saya, justru di satu sisi perkawinan itu hanya dilakukan oleh manusia selama dia hidup di dunia saja. Maka tadi di tag tadi kan Paulus ya, kalau bisa hidup lebih baik mungkin tidak menikah begitu ya. Karena tidak akan pusing dan konflik dengan perkawinan gitu. Dan mengikut Kristusnya juga akan lurus, penuh gitu ya, karena tertuju persis hanya kepada Kristus. Tapi persoalannya secara biologis, kita kan diberi hasrat gitu ya. Ada nafsu, ada keinginan, dan macam-macam. Nah, bagaimana mengelolanya? Nah, itu. Jadi, saya kira kalau sampai kemudian terjadi kasus di awal, seperti ini bagaimana? Nah, saya kira yang pengalaman kami ya, waktu itu penting sekali, pastoral, pranikah. Bahkan pernah ada satu lagi teman saya gitu, pendeta juga di Wonogiri itu pernah tidak mau memberkati tapi bukan beda agama ya, ini seagama. Ya sudah mau menjadi Kristen begitu ya. Dan ternyata besoknya akan diberkati. Malamnya telepon Pak Pendeta, itu suami saya. Itu masih sah. Loh, piye coba? Wong Kristen loh itu. Sama-sama Kristen gitu. Jadi mau menikah dengan perempuan yang ada di kampung ya, dan mengakunya masih single gitu. Bagaimana kelakuan Kristen seperti itu? Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa agama itu pasti akan menjamin orang baik seketika. Ternyata tidak bisa gitu ya. Maka kalau ada kasus seperti ini, sekali lagi pemeriksaan berkas perkawinan itu penting. Menanting gitu ya, pakai ini ya, betul-betul ditanya, kamu serius sungguh-sungguh akan mengikut Kristus atau hanya sekedar syarat untuk nikah? Kalau hanya sekedar syarat untuk nikah, nggak perlu memaksakan diri seperti itu. Itu kayak mempermainkan agama, institusi agama, gereja dan sebagainya ya. Karena memang secara psikologis berarti yang bersangkutan belum siap dengan pressure dari lingkungan dan sosialnya begitu. Ya mau bilang bersyukur pada Allah, dipanggil lebih cepat, rasanya terus gimana gitu ya. Tapi bagi saya refleksinya adalah Tuhan itu baik dan sangat baik pada setiap orang yang memang sudah ditetapkan menurut jalan hidupnya begitu. Hanya bedanya mungkin yang Kristen-Kristen lurus-lurus nampaknya baik-baik saja. Tapi saya menduga yang Kristen-Kristen pun perkawinan Kristen-Kristen kadang-kadang ada konflik dan beberapa juga cerai gitu. Jadi bukan karena agama sebenarnya. Bagaimana kita mengelola kehidupan perkawinan? Nah, itu yang Paulus wanti-wanti betul itu. Saya kira itu komen saya, Bu Woro, untuk sharingnya Mbak Hana ya, menarik sekali ya, saya tersentuh sekali. Pada akhirnya pelan-pelan menjadi Kristen ya. Terima kasih Bu Nani. Mbak